Bayangkan begini, kamu baru gajian, rasanya pengen banget beli sesuatu yang sudah lama kamu incar, entah itu HP baru, sneakers edisi terbatas, atau tiket konser idola. Tapi begitu lihat saldo rekening, cuma cukup buat bayar cicilan bulan ini, kredit motor, pay later belanja online, kartu kredit yang hampir limit, belum lagi utang ke teman yang sudah 2 minggu kamu PHP-in. Kondisi seperti ini bukan hal aneh lagi. Malah, buat sebagian orang, hidup rasanya nggak mungkin jalan tanpa utang. Ironisnya, walaupun hidup jadi makin sempit karena utang, sistem seolah-olah mendorong kita buat tetap berutang. Promosi bertubi-tubi, tawaran cicilan 0%, aplikasi pinjol nongol di setiap iklan YouTube, semua ngasih satu pesan yang sama. Nggak usah tunggu punya uang, nikmatin aja sekarang. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dari kebiasaan berutang ini? Apakah kita sebagai si peminjam? Atau justru ada pihak-pihak lain yang diam-diam ngambil untung selagi kita sibuk mikirin gimana caranya bayar tagihan bulan depan? Kita mulai dari yang paling jelas dulu, bank dan lembaga keuangan. Dari zaman dulu sampai sekarang, bank itu ibarat toko yang jualan uang. Mereka ngumpulin uang dari nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu dijual lagi dalam bentuk pinjaman, lengkap dengan bunga dan biaya administrasi. Sederhananya, mereka dapat duit dari selisih bunga yang mereka bayarkan ke penabung dan yang mereka tagih dari peminjam. Makin banyak orang berutang, makin banyak keuntungan yang masuk. Apalagi kalau peminjamnya telat bayar, ada denda keterlambatan yang bisa menambah pundi-pundi mereka. Buat bank, orang yang hidup dari utang itu ibarat pelanggan setia. Mereka nggak cuma utang sekali, tapi terus-menerus muter kayak hamster di roda. Tapi nggak cuma bank yang senyum-senyum lihat kita berutang. Dunia perbelanjaan juga ikut senang. Coba saja ke mall akhir pekan. Hampir semua toko menawarkan cicilan 0% pakai kartu kredit. Mereka tahu, orang cenderung belanja lebih banyak kalau nggak harus bayar lunas saat itu juga. Ada studi yang bilang, orang yang belanja pakai kartu kredit cenderung mengeluarkan lebih banyak uang dibanding yang bayar tunai. Kenapa? Karena rasa sakit saat uang keluar jadi lebih kecil. Nggak ada sensasi lihat uang fisik hilang. Cukup gesek dan selesai. Uangnya nanti, masalahnya nanti. Dan sekarang, dengan adanya layanan pay later, belanja impulsif jadi makin gampang. Satu klik saja, barang langsung dikirim, bayar bisa belakangan. Aplikasi e-commerce dapat keuntungan dari fee layanan dan komisi dari merchant. Merchant dapat pembeli yang lebih banyak karena orang jadi berani belanja meski saldo tipis. Intinya, semua senang, kecuali dompet si pembeli di akhir bulan. Kalau kita dalami lagi, industri iklan juga dapat cuan besar dari budaya konsumtif ini. Coba lihat saja iklan-iklan sekarang, hampir semuanya mengajak kamu buat beli sesuatu. Baju baru biar gaya, skincare biar glowing, gadget biar kekinian. Dan di balik iklan-iklan itu, ada algoritma yang kerja siang malam buat mengenali kamu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu cari di Google, apa yang kamu klik, semua direkam. Tujuannya, supaya iklan makin relevan dan kamu makin tergoda buat beli. Karena kalau kamu beli, ekonomi jalan. Dan kalau kamu nggak punya uang sekarang, tenang, ada cicilan, ada pay later, ada pinjol. Cicilan dan pinjol ini jadi semacam jembatan antara keinginan dan kenyataan. Dulu, kalau pengen sesuatu, orang harus nabung dulu. Sekarang, berutang dulu saja. Tapi sistem ini bukan tanpa konsekuensi. Begitu kamu masuk ke dalam siklus utang, keluar dari situ bisa susah banget. Bayangkan saja, misalnya kamu pinjam 5 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Kelihatannya kecil, tapi kalau kamu macet bayar, bunga dan dendanya bisa menumpuk sampai akhirnya kamu harus bayar 2 kali lipat dari utang awal. Dan anehnya, orang yang sudah kesusahan justru lebih rentan ditawari utang baru. Butuh dana cepat, kami bisa bantu, katanya, padahal ujung-ujungnya bisa makin tenggelam. Hal yang bikin lebih miris, industri keuangan sudah makin lihai mengemas utang supaya kelihatan menarik. Mereka pakai istilah yang lebih manis, cicilan ringan, tenor fleksibel, bunga kompetitif. Bahkan, di beberapa iklan, utang ditampilkan sebagai solusi cerdas. Mau traveling, berutang. Mau renovasi rumah, berutang. Mau nikah, berutang juga. Seolah-olah hidup tanpa utang itu mustahil. Padahal, kalau dilihat jangka panjang, hidup dengan terlalu banyak utang justru bikin stres, ganggu produktivitas, dan bisa rusak hubungan sosial. Tapi karena sistem ekonominya jalan terus selama kita konsumtif, maka pihak-pihak yang diuntungkan bakal terus mendorong kita buat tetap di jalur itu.
Coba lihat industri pendidikan. Banyak institusi sekarang menawarkan program cicilan buat kuliah. Bahkan ada pinjaman pendidikan yang kerjasama dengan fintech. Sekilas kayak bentuk akses inklusif ke pendidikan, tapi ada juga yang jebak mahasiswa dalam utang sebelum mereka kerja. Begitu lulus, belum tentu langsung dapat kerja, tapi cicilan sudah nunggu. Akhirnya, mereka harus kerja apapun yang ada demi bayar utang, bukan demi passion atau pengembangan diri. Satu-satunya yang pasti senyum, lembaga peminjam. Hal yang sama juga bisa dilihat di dunia kesehatan. Ada rumah sakit yang menawarkan program pembayaran bertahap buat operasi atau pengobatan. Sekali lagi, dari satu sisi, ini seperti jalan keluar buat yang butuh, tapi dari sisi lain, ini bikin industri kesehatan jadi komersial. Kesehatan jadi produk, dan pasien jadi konsumen yang bisa didanai. Perusahaan asuransi dan fintech kesehatan dapat bagian. Lagi-lagi ada pihak yang untung dari penderitaan orang lain. Tapi, yang bikin semua ini makin kompleks adalah keterlibatan pemerintah. Negara-negara yang ekonominya berbasis konsumsi, termasuk Indonesia, sebenarnya butuh masyarakatnya belanja terus, karena itu memutar ekonomi. Kalau semua orang mendadak berhenti belanja dan nabung saja, ekonomi bisa melambat. Maka muncullah insentif untuk kredit, dukungan buat fintech, bahkan regulasi yang nggak terlalu ketat ke pinjol, selama mereka masih menyumbang pertumbuhan ekonomi. Ironis, tapi nyata. Dan jangan lupa peran media. Media massa maupun media sosial kadang jadi katalis buat budaya konsumtif. Influencer pamer belanja, unboxing gadget terbaru, liburan ke luar negeri, semua itu bikin kita merasa ketinggalan kalau nggak ikutan. Ini yang disebut FOMO, Fear of Missing Out. Dan cara tercepat buat nggak ketinggalan adalah, ya, berutang. Akhirnya, demi terlihat berhasil, orang rela hidup di balik cicilan. Dan para influencer itu dapat bayaran dari brand, komisi penjualan, bahkan kadang dari kode referral layanan kredit yang mereka promosikan. Sekali lagi yang diuntungkan, ya, mereka. Mungkin kamu mikir, tapi kan selama utangnya produktif nggak masalah. Nah, ini juga salah satu narasi populer. Memang, ada utang produktif, kayak modal usaha, kredit pertanian, atau KPR rumah pertama. Tapi permasalahannya, kebanyakan utang yang beredar sekarang itu konsumtif. Berutang buat beli iPhone, buat staycation, buat gaya, bahkan ada orang yang berutang buat bayar utang lain. Ini kayak gali lubang tutup jurang. Jadi ketika utang bukan lagi jadi alat, tapi jadi gaya hidup, maka kita harus tanya, siapa yang sebenarnya main di balik layar semua ini? Kalau mau jujur, sistem yang bikin kamu nyaman berutang itu sudah dirancang dari awal. Semua layanan didesain supaya seolah kamu nggak merasa berat waktu ambil utang. Aplikasinya user-friendly, prosesnya cepat, syaratnya gampang. Bahkan ada fitur auto debit yang otomatis menarik uang dari rekening kamu. Jadi tanpa sadar, gaji kamu sudah dikurangi cicilan begitu masuk. Dan kita belum bicara soal big data. Banyak perusahaan fintech dan bank digital yang ngumpulin data perilaku finansial kamu. Dari situ, mereka bisa tahu mana orang yang paling rawan berutang. Mereka bisa melacak siapa yang suka belanja impulsif, siapa yang sering nunggak, siapa yang punya pola cicilan menumpuk. Dan data itu bisa dipakai buat menentukan siapa yang pantas ditawari utang baru. Semacam profil pelanggan ideal, bukan yang rajin bayar tepat waktu, tapi yang terus-menerus pinjam. Jadi, jelas banget kalau utang itu bukan sekadar masalah individu. Ini sistemik, sebuah ekosistem yang dibangun dan dijaga supaya terus jalan. Kamu stres mikirin cicilan, ada psikolog keuangan. Kamu pusing karena telat bayar, ada restrukturisasi utang. Semua solusi dibuat supaya kamu nggak keluar dari sistem, cuma dipindah-pindah di dalamnya. Dan di saat yang sama, pihak-pihak yang ada di puncak rantai ini terus nikmati hasilnya. Mereka nggak perlu berutang. Mereka punya aset yang menghasilkan. Mereka mungkin punya saham di perusahaan pinjol. Mereka duduk tenang, sementara kamu kerja ekstra buat bayar tagihan. Mereka naik valuasi, kamu naik tensi darah. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kesadaran adalah langkah pertama. Saat kamu sadar kalau sistem ini nggak sepenuhnya netral, bahkan mungkin cenderung manipulatif, kamu bisa mulai mikir ulang sebelum gesek kartu atau klik tombol cicil sekarang. Kamu bisa belajar nahan diri, bedain antara kebutuhan dan keinginan, dan mulai membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Karena ketika kamu berhenti jadi konsumen impulsif, sistem pun bakal goyang.
Dan pada akhirnya, kamu harus sadar bahwa utang dalam bentuk apapun adalah bentuk relasi kekuasaan. Ketika kamu berutang, kamu secara nggak langsung memberi kendali kepada pihak lain atas sebagian hidup kamu. Jadi, makin sering kamu berutang, makin banyak keputusan yang kamu ambil bukan atas dasar bebas, tapi karena keterpaksaan. Mungkin kamu nggak bisa resign dari kerjaan yang bikin stres karena harus bayar cicilan. Mungkin kamu nggak bisa nolak kerja lembur karena ada utang yang menumpuk. Dan perlahan, kamu kehilangan kontrol atas hidup kamu sendiri. Jadi siapa yang diuntungkan dari orang-orang yang terus berutang? Jawabannya bukan cuma satu, tapi satu hal yang pasti. Selama kamu masih terus berutang, ada sistem besar di luar sana yang tetap berjalan dan tetap untung. Dan selama kamu belum sadar akan itu, kamu akan terus jadi bahan bakarnya. Sekarang tinggal kamu pilih. Mau terus jadi roda yang muter tanpa arah, atau mulai rem pelan-pelan dan ambil alih setir lagi. Semoga video ini ngasih kamu insight baru. See you di next video.